saya? Baik, Aulia. Baik, saya ingin konfirmasi. Kami dapatkan informasi bahwa sidang sudah ditutup pada siang hari ini. Betulkah demikian dan apa sebabnya jika betul demikian? Iya, benar sekali Prita, bahwa sidang atas kasus dugaan penistaan agama atas terdakwa Basuki Cahayapurnama baru saja selesai dilaksanakan. Dari 6 saksi yang dijadwalkan akan hadir hari ini, namun hanya 3 orang saksi saja yang memberikan kesaksian, yakni adalah Bribka Agung Hermawan dan juga Bribtu Ahmad Hamdani. Ini adalah penyidik dari Polresta Bogor, dan juga satu lagi adalah pelapor yakni Wilyudin Abdul Rashid. Karena 3 orang saksi ini tidak hadir dalam persidangan hari ini, yakni adalah Ibnu Baskoro. Ibnu Baskoro, informasi yang kami peroleh, sedang berada di Aceh. Selanjutnya adalah Muhammad Asroi, ini sedang berada di Padang, Sumatera Barat. Dan yang terakhir adalah Iman Sudirman, ini merupakan ketua HMI Palu. Informasi yang kami peroleh ini tidak ada keterangan. Dan memang ini berbeda sekali Prita jika dibandingkan dengan sidang sebelumnya, tepatnya pada sidang kelima ataupun sidang keempat. Biasanya sidang atas dugaan penistaan agama ini berlangsung hingga malam hari, bahkan hingga tengah malam. Namun hari ini hanya 3 orang saksi saja yang memberikan kesaksian tadi. Dan dalam persidangan tadi majelis hakim masih terus memfokuskan terkait dengan BAP atas pelapor dari Wilyudin Abdul Rashid. Tadi majelis hakim juga sempat mengkonfrontir keterangan saksi pelapor, yakni Wilyudin, dengan Bribka Agung selaku Banit SPKT Polresta Bogor. SPKT ini merupakan unit yang menerima laporan dari masyarakat. Tadi majelis hakim terus menggali soal BAP dari Wilyudin yang dinilai janggal karena berdasarkan pengakuan dari Wilyudin Hamdani ini yang menyatakan bahwa melihat video dari terdakwa Ahok ini di kediamannya di Bogor. Dan tadi juga hakim sempat menanyakan mengapa tidak merekomendasikan untuk pelaporan ke kepolisian Kepulauan Seribu. Namun saksi tadi menyebut bahwa pihaknya ini tidak bisa menolak setiap laporan yang masuk dari masyarakat, sehingga harus tetap memproses setiap laporan tersebut. Dan terkait dengan pemanggilan 2 saksi anggota polisi ini merupakan keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara setelah dalam sidang sebelumnya ini sempat ditunda karena juga ada ketidaksesuaian data. Dalam BAP tercantum bahwa kasus Ahok ini terjadi pada 6 September 2016 dengan lokus delik ataupun tempat kejadian di Tegalega, Bogor. Sehingga ini juga ditanyakan ataupun yang menjadi perhatian oleh majelis hakim. Dan saat ini juga kami masih menunggu Prita keterangan resmi, baik itu dari pihak kuasa hukum terdakwa Basuki Cahayapurnama ataupun dari terdakwa sendiri, karena sebentar lagi akan ada konferensi pers. Dan kita langsung bergabung dengan rekan kami yang memantau konferensi pers yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum terdakwa Basuki Cahayapurnama. Menyatakan keberatannya karena berdasarkan koordinasi antara penasihat hukum, ya, salah satu di antara kita dengan pihak penuntut umum itu hanya 4 bersama Wilyudin, yaitu 1 saksi Baskoro, ya, Ibnu Baskoro, 1 lagi saksi Iman Sudirman, 1 lagi adalah Muhammad Asroi dan Saputra. 3 itu. Jadi kita berkeberatan karena sepakatannya adalah apa yang sudah disampaikan untuk itu. Karena kita tidak karena kita tidak fokus untuk saksi yang lain. Dan satu lagi yang penting juga, ini saksi-saksi yang berkaitan dengan saksi pelapor. Dan terus terang pengalaman kita dari saksi-saksi pelapor yang sudah diajukan itu banyak kejanggalan-kejanggalannya. Antara lain saksi-saksi itu punya afiliasi politik, saksi-saksi itu ternyata punya perasaan dendam dan tidak suka, saksi punya rasa kebencian, dan saksi-saksi itu juga ternyata katakanlah tidak jujur juga, ya, tidak objektif juga. Dan kita melihat juga saksi yang 3 itu pun juga ada kejanggalan-kejanggalannya. Oleh karena itulah kita minta semua saksi pelapor ini diperiksa lebih dahulu supaya kelihatan bahwa laporan ini memang laporan rekayasa, ya. Dan itu bisa kelihatan. Seperti ada 1 saksi, ya, yang dari Palu itu, ya. Saksi namanya
Sudirman, ya, Sudirman yang tidak datang hari ini, ya, itu ternyata bisa jawabannya itu yang di Palu sama dengan jawaban saksi yang sebelumnya yang di Jakarta, titik komanya sama. Nah, bukan persis kejadiannya juga dengan kasus Gus Joy dengan kasus Baharudin. Artinya apa di sini? Bukan soal katakanlah persamaannya aja yang aneh. Berarti ada pihak di luar itu yang mengatur semua orang-orang ini untuk maju sebagai saksi dan memberikan keterangan yang persis sama. Karena nggak mungkin satu saksi di Palu itu memberikan keterangan yang sama dengan saksi yang di Jakarta, apalagi penyidiknya itu tidak saling mengenal dan tempatnya saling berjauhan. Dan mereka juga mengaku tidak saling mengenal. Jadi kita perlu bongkar ini, ya, mengenai saksi-saksi pelapor ini, ya, bahwa apakah saksi-saksi ini memang melaporkan atas kehendaknya sendiri, ataukah memang ada yang menyuruh begitu. Dan juga ternyata ada sebagian saksi termasuk yang tidak hadir pada hari ini, itu saksi dari FPI, ya. Nah, jadi dengan demikian sebagian saksi dari FPI atau yang punya kedekatan dengan FPI. Jadi dari gambaran ini kita sudah melihat, ya, ada pihak yang ternyata mempunyai peranan untuk mengatur saksi-saksi muncul. Apalagi dari segi waktunya kebanyakan semuanya saksi-saksi ini hampir bersamaan waktunya tanggal 6 dan tanggal 7 Oktober melaporkannya. Jadi kita perlu tahu kenapa saksi-saksi ini maju sebagai saksi pelapor dan apa profilnya, latar belakangnya. Sehingga dengan demikian memperlihatkan bahwa apakah ini saksi murni yang memang merasa katakanlah ada masalah dengan sambutan Pak Ahok, atau memang sudah rekayasa dari atas begitu. Nah, untuk itulah kami minta semua saksi ini diperiksa dulu. Jangan loncat-loncat. Kalau loncat-loncat nanti gak kelihatan, bahkan dihilangkan. Seperti ini saksi Ibnu Baskoro, udah 2 kali dipanggil dan dia ternyata tidak pernah muncul. Tadi kita minta supaya saksi Ibnu Baskoro ini karena 2 kali dipanggil tidak hadir, kita minta upaya paksa kepada saksi Ibnu Baskoro. Kan agak aneh ini, yang pada waktu lapornya semangat hadir semuanya, ya. Tapi waktu sidang karena udah ketahuan dibongkar satu persatu menjadi apa yang menjadi latar belakangnya dan juga berbagai kejanggalannya, mulai kelihatan sekarang males-malesan untuk muncul. Nah, dan juga tidak ada alasan untuk tidak muncul begitu. Nah, kita tidak menginginkan hal seperti ini. Karena begini, tadi majelis hakim sudah bilang, ya, kenapa ingin semua saksi ini hadir? Supaya kebenaran materialnya itu terungkap, ya. Kita ingin kebenaran material dari itu kata hakim sendiri. Ya. Keterangan dari tim kuasa hukum terdakwa Basuki Cahayapurnama alias Ahok, tim kuasa hukum Humphrey Jemas, dan nanti sidang akan berlangsung pada hari Selasa minggu depan, akan kembali dilanjutkan. Prita, ini artinya sudah ada 11 saksi yang memberikan kesaksian dalam persidangan atas terdakwa Basuki Cahayapurnama. Untuk sementara kami kembalikan dulu ke Anda di studio. Baik, tadi dari kubu masing-masing, baik itu yang pro yang kontra, ini masing-masing saling menyampaikan aspirasi mereka. Namun saat ini karena sidang juga sudah selesai, kemudian kepolisian ini meminta kepada para pendukung, baik itu dari kubu yang pro maupun dari kubu yang kontra, untuk membubarkan diri, minta pada koordinator mereka untuk membubarkan anggotanya atau kelompoknya, karena jalan yang tadinya ditutup tepatnya di depan gedung Kementerian Pertanian Pasar Minggu Jakarta Selatan ini akan segera dibuka kembali untuk kepentingan umum, karena sebelumnya tempat ini benar-benar ditutup untuk selama jalannya sidang pagi hari tadi. Dan para pendukung atau para dari kubu kontra maupun dari kubu pro ini juga sudah diperingatkan, dan kepolisian juga sudah mulai membuka jalan, karena memang jalan di jalan RM Harsono ini sudah atau penuh, tadinya dipenuhi oleh mobil-mobil seperti Barakuda, Water Cannon. Ini sudah mulai dibuka jalanan karena sidang telah selesai. Sementara memang
tadi dinamikanya, sejak pagi hari tadi mereka masing-masing menyampaikan orasi, namun dalam jarak yang cukup jauh karena dari gedung Kementerian Pertanian ini 500 meter ke sebelah kiri itu bagi kubu yang kontra dan 500 meter ke sebelah kanan ini bagi kubu yang pro, dan mereka sejak pagi hari tadi menyampaikan beberapa aspirasi mereka, tuntutan mereka, dan apa saja pendapat-pendapat mereka terkait dengan kasus penodaan agama ini. Iqbal. Baik, Fazila Karnisa melaporkan langsung dari luar gedung Kementerian Pertanian. Terima kasih atas laporan Anda. Kita. Yohana, sidang lanjutan terdakwa Basuki Cahayapurnama sudah dimulai tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat hari tadi karena keseluruhan pihak baik itu dari kuasa hukum, jaksa penuntut umum, terdakwa dan saksi ini sudah hadir di ruang persidangan sebelum pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan agendanya ini sesuai dengan yang dijadwalkan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan saksi pertama yang tadi kami pantau di periksa terlebih dahulu atau diberikan pertanyaan-pertanyaan, didengarkan keterangannya adalah Bribka Agung Hermawan. Bribka Agung Hermawan ini merupakan penyidik di Polresta Bogor yang memproses berita acara pemeriksaan dari pelapor bernama Wilyudin Abdul Roshid. Dan tadi ada beberapa hal, karena ini baru saja dimulai pada pukul 9, sehingga beberapa pertanyaan tadi yang ditanyakan oleh majelis hakim seputar dari bagaimana memproses dari berita acara pemeriksaan. Tanggal berapakah Wilyudin ini mulai melaporkan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ke Polresta Bogor. Dan tadi disampaikan oleh Bribka Agung Hermawan bahwa Wilyudin ini melaporkan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama pada tanggal 7 Oktober 2016 yang lalu. Nah, ini menarik sekali mengapa Bribka Agung Hermawan dan ada satu penyidik lainnya yakni Bribtu Ahmad Hamdani dihadirkan dalam persidangan dikarenakan pada saat persidangan minggu lalu pada tanggal 11 Januari untuk pelapor atau khususnya untuk saksi Wilyudin ini belum sempat didengarkan keterangannya secara utuh dikarenakan ada beberapa kejanggalan. Kejanggalannya yakni karena dalam berita acara pemeriksaan ini menurut majelis hakim cukup berbeda dikarenakan Wilyudin ini menyatakan dalam BAP bahwa melihat video pidato Basuki Cahayapurnama ini pada tanggal 6 September 2016. Sedangkan untuk pidato Basuki Cahayapurnama di Kepulauan Seribu ini baru dilakukan pada tanggal 27 September 2016. Kemudian disampaikan juga oleh Wilyudin dalam berita acara pemeriksaannya, lokasi ia melihat terdakwa Basuki Cahayapurnama ini di Bogor. Sedangkan yang kita ketahui bahwa untuk pidato yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini dilakukan di wilayah Kepulauan Seribu, sehingga kehadiran dari kedua penyidik hari ini dari pihak jaksa penuntut umum menghadirkan ini untuk didengarkan keterangannya, khususnya untuk mengkonfrontir pernyataan yang disampaikan oleh pelapor Wilyudin dengan keterangan-keterangan yang akan didengarkan hari ini dari kedua penyidik. Yohana. Ya baik, menarik Gita, ini masih terkait dengan kesaksian dari Bribka Agung Hermawan tadi. Gita, lalu kemudian untuk persidangan saat ini, bagaimana atmosfer untuk suasana sidang saat ini? Saya melihat lebih lengang atau tidak setegang sidang-sidang sebelumnya, Gita? Ya, tadi saya pantau secara langsung di dalam ruang persidangan. Untuk atmosfer sendiri ini tidak jauh berbeda dengan persidangan-persidangan sebelumnya pada persidangan keempat maupun juga kelima di auditorium Kementerian Pertanian. Ini masih begitu menyita perhatian sekali, dan khususnya dari pihak kepolisian dan juga dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara masih membatasi karena untuk pengunjung yang bisa masuk ke dalam ruang persidangan ini hanya dibatasi 80 orang saja, sehingga ada 40 dari pihak
pelapor dan 40 dari pihak terlapor. Dan tadi kami pantau juga ini masuknya secara bergantian. Untuk 40 dari pihak pelapor ini masuk sekitar pukul 6:30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pukul 8:30 waktu Indonesia Barat barulah ini pengunjung dari pihak terlapor ataupun juga pihak yang mendukung terdakwa Basuki Cahayapurnama baru diperkenankan untuk masuk ke dalam ruang persidangan. Dan kami pantau juga bahwa situasinya tidak jauh berbeda. Pengamanan di ring 1 di ruang persidangan ini sama seperti persidangan-persidangan sebelumnya. Dan untuk ini juga dibagi ruangnya, ada bagian di sebelah kiri ini untuk pihak dari pelapor 40 dan yang sebelah kanan di ruang persidangan ini adalah untuk pihak dari yang terlapor untuk menyaksikan jalannya persidangan hari ini. Bahkan pengamanan juga begitu diperketat sekali dan skemanya sama seperti minggu-minggu yang lalu, persidangan minggu lalu, bahwa ini masih tertutup untuk media. Tadi media hanya diperkenankan untuk mengambil gambar sebelum persidangan dimulai, dan pada saat persidangan ini dimulai maka media khususnya televisi yang mengambil gambar ini diperkenankan untuk keluar dari ruang persidangan. Namun yang cukup berbeda hari ini bahwa disediakan speaker di luar ruang persidangan sehingga bagi wartawan ini bisa mendengarkan secara langsung apa saja pernyataan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum maupun juga dari kuasa hukum dan juga majelis hakim terkait dengan pernyataan yang akan dilontarkan oleh para saksi yang dihadirkan hari ini. Yohana. Baik Gita, nanti kita akan mengupdate lagi bagaimana pantauan terkini kelanjutan dari jalannya sidang. Terima kasih Marcelina dan Gita dari Auditorium Kementerian Pertanian. Dan pemirsa, kita juga akan melihat bagaimana suasana terkini di sekitar area Kementerian Pertanian, gedung Kementerian Pertanian. Bagi Anda juga untuk memantau kondisi jalanan dan lalu lintas. Dan ini adalah jalan di Jalan RM Hartono yang ditutup untuk sementara karena ada massa dari dua kubu pro dan kontra Ahok yang ada di sini, yang tadi sudah tiba sekitar pukul 8 untuk menyuarakan orasi mereka. Dan ini adalah massa yang kontra Ahok begitu. Dan seperti yang disampaikan oleh reporter kami sebelumnya, Fazila Karinisa, masa ini datang lebih lambat, tidak seperti sebelumnya, lebih awal sebelum jalannya sidang sekitar pukul 7. Tapi ini tadi masa datang lebih siang begitu, sekitar pukul 8. Dan saat ini polisi juga telah memberlakukan sejumlah aturan untuk massa boleh berorasi. Karena di sini ada batasan-batasan tertentu, mereka tidak boleh memasuki area halaman gedung Kementerian Pertanian dan ada pembatas yang sudah disiagakan di situ. Berikut juga regu pengamanan khusus dari pihak kepolisian, dan di satu sisi sebelah layar ini dari kubu kontra Ahok juga ada kubu pro Ahok yang juga datang. Dan sampai dengan pagi ini suasana kedua kubu masih cukup kondusif. Dan dapat Anda lihat juga bahwa jalur Transjakarta juga tidak bisa dilalui atau memang ditutup untuk sementara waktu sampai dengan proses sidang selesai atau sampai dengan nanti masa diizinkan untuk tetap berada di luar area sidang. Namun dari informasi yang kami terima, batasan dari unjuk rasa ini sesuai dengan aturan dari pihak kepolisian adalah batasannya sampai dengan pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Dan ini adalah dua kondisi kubu kontra dan juga pro Ahok yang saling menyuarakan aspirasi dan juga ekspresi mereka terkait jalannya sidang Basuki Cahayapurnama yang ke-6 ini di Auditorium Kementerian Pertanian. Dan pemirsa, nanti kami masih akan mengupdate kembali bagaimana jalannya sidang Basuki Cahayapurnama di Auditorium Kementerian Pertanian dan juga akan membahasnya langsung bersama pakar hukum pidana Jamin Ginting. Kita jeda dulu dan sesaat lagi saya akan kembali.
sidang lanjutan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Tadi sudah ada laporan terkini bahwa sidang sudah dimulai, dan yang pertama tadi saksi dari polisi telah dihadirkan, yaitu Bribka Agung Hermawan dari Polresta Bogor, yang kemudian memberikan keterangan terkait mengklarifikasi atau mengkonfrontir juga laporan dari Wilyudin yang menjadi salah satu saksi yang diajukan oleh JPU. Ini terkait ketidaksinkronan ya keterangan dari Wilyudin yang mengatakan terkait bahwa melihat video tentang pidato Basuki Cahayapurnama di Kepulauan Seribu itu pada tanggal 6. Sementara tadi dari Bribka Agung Hermawan juga menyampaikan laporan itu tanggal 7. Bagaimana kemudian Bung Jamin ini menilai sebuah konfrontasi yang dilakukan di arena persidangan dan menilai saksi Wilyudin ini? Iya, artinya saya kira sudah tepat ya dihadirkan penyidik ini untuk menentukan tanggal berapa dia membuat laporan. Dan saya perlu terangkan, jadi waktu orang mau membuat laporan, dia datang ke bagian laporan SPK ya, penerimaan laporan masyarakat. Lalu kalau dianggap laporan ini memenuhi unsur untuk dua alat bukti untuk bisa ditindaklanjuti laporannya, maka orang tersebut membuat laporan polisi. Nah, laporan polisi pada saat dia datang tersebut. Nah, pada saat datang tersebut tentu kan polisinya tahu. Setelah dia membuat laporan tersebut, maka orang tersebut akan diperiksa sehubungan dengan laporan tersebut. Apakah laporan tersebut dapat ditingkatkan dengan penyelidikan, ada unsur pidananya, dilakukan penyelidikan. Nah, di BAP tersebut dia akan menerangkan, oh saya melaporkan adanya penistaan agama, unsur-unsurnya pasalnya di 156A gitu ya. Lalu dia akan mengatakan kapan itu terjadi, siapa yang melakukan, kan begitu kan. Nah, dia bilang Pak Ahok yang melakukan. Di mana dilakukan? Di Bogor. Salah kalau dia bilang dilakukan di Bogor. Dia harus melakukan di mana dilakukan? Di Kepulauan Seribu. Dari mana Anda tahu? Saya tahunya melalui upload yang dilakukan oleh Pemda DKI. Di mana Anda lihat uploadnya? Di Bogor. Nah, itu jadi harusnya keterangan itu yang mungkin yang sangat berbeda pemahaman, sehingga hakim mengklarifikasi di mana dilakukan penistaan itu. Dilakukan penistaan itu bukan di Bogor. Dilakukan penistaan itu adalah di Kepulauan Seribu. Cuma saya melihat itu melalui YouTube yang saya lihat di Bogor. Nah, inilah mungkin disinkronisasi hakim untuk meyakinkan. Tapi ya, keterangannya yang benar adalah keterangan yang disampaikan di pengadilan tentunya, bukan yang ada di BAP. Itu yang untuk menegaskan itu. Saya kemungkinan juga orang saksi itu akan dipanggil lagi untuk meyakinkan dia bahwasanya mengulangi lagi apa benar dia memberi keterangan seperti itu. Tapi kalau dia tetap memberi keyakinan bahwasanya yang saya lihat itu Pak Ahok itu memberikan 156 pidato itu di Bogor, itu tentu salah kan. Dan tanggal 6 September begitu kan? Iya, artinya kalau tanggal 6 September tentu juga salah karena uploadnya sendiri tentu upload itu ada kalau ada kejadiannya. Nggak mungkin ada upload lalu tidak ada perbuatan apa-apa ya gitu. Itu mungkin karena dia nggak fokus saja memberikan laporan. Anggap aja ketidakfokusan dari saksi begitu. Itu kemudian sejauh mana nanti nilainya di mata hukum begitu? Hakim akan menilai saksi-saksi ini seperti apa? Ya, sekali lagi saya katakan, saya pernah juga mengatakan bahwa saksi itu kualitas seorang saksi, kesaksiannya punya nilai. Hakim itu melihat itu dari perilaku orang tersebut. Terus alasan-alasan orang itu memberikan kesaksian. Kalau berdasarkan pertimbangan hakim, alasan-alasannya yang diberikan tidak masuk akal, maka hakim tidak bisa menerima keterangan tersebut. Tetapi kan hakim tidak boleh mengekspresikan di depan persidangan ketidaksetujuannya terhadap keterangan orang tersebut. Nggak boleh. Hakim itu harus netral. Jadi dia kalau ada keterangan saksi di depan persidangan, menurut hakim itu ini orang memberi keterangan nggak benar, dia cuma bisa memperingatkan saja, tapi tidak boleh mengatakan, oh Anda kayaknya ngomong nggak benar, lama harus ngomong benar, nggak boleh. Hakim dalam memimpin suatu persidangan atau menggali suatu keterangan saksi, walaupun dia tahu keterangannya tidak benar, dia tidak boleh mengungkapkan itu di persidangan kalau orang itu memberikan keterangan yang tidak benar. Oke, ini poin kedua yang menarik dari laporan rekan-rekan di lapangan tadi, Bung Jamin, adalah bahwa sekarang sidangnya tertutup tapi bisa diperdengarkan. Menurut Anda lebih baik mana? Terbuka terbatas atau tertutup tapi
ada audionya begitu. Kita hakim itu waktu menyatakan tidak boleh meliput secara langsung real time terhadap keterangan saksi karena dikhawatirkan saksi lainnya nanti itu bisa menyesuaikan keterangannya sesuai dengan saksi yang dia lihat, dia tonton dalam real time tadi begitu. Nah, sekarang dibuatlah suatu kebijakan tadi kita dengar dari reporter ada speaker di luar. Nah, ini kan sebenarnya sama saja. Apa bedanya real time visual dengan speaker? Tentu kan speaker juga akan didengar oleh orang yang di luar. Nah, ini saya tidak tahu alasan-alasan apa. Kalau memang menjaga supaya keterangan seorang saksi tidak bisa harus takutnya sinkron, menyesuaikan keterangan dengan saksi sebelumnya. Kalau saksi yang nggak disteril, artinya tidak ditempatkan pada suatu tempat tertentu untuk tidak bisa mendengar speaker tadi, itu oke. Tetapi kalau saksi ada di luar dan mendengarkan speaker, berarti nanti dia bisa menyesuaikan keterangannya dengan keterangan orang yang didengarnya dalam speaker tersebut. Jadi saya baca tujuan daripada supaya tidak ada sinkronisasi antara saksi saling bersinkronisasi, jadi tidak tercapai lagi. Kalau ada speaker sama saja, artinya dia juga boleh selanjutnya nanti ya bisa-bisa nanti real time juga boleh, atau TV juga boleh terbuka begitu. Jadi akhirnya curiga jangan-jangan ini lama-lama real time juga nih. Ya itu bisa terjadi. Jadi saya kira harusnya apa yang sudah ditetapkan hakim, contohnya ini untuk khusus untuk keterangan saksi-saksi dan ahli dan pembuktian, harusnya tetap aja kalau memang tidak tertutup terbatas, ya tertutup terbatas. Jadi kalau ada speaker saya kira memudahkan nanti bagi saksi-saksi lain untuk mendengarkan dan mensinkronisasi pendapatnya sesuai dengan pendapat saksi sebelumnya begitu. Oke, baik, dan tadi Bung Jamin juga sedikit menambahkan juga ada kualitas saksi, ada kualitas korban juga. Bung Jamin, kita melanjutkan masalah kualitas korban itu sendiri. Tidak semua orang yang melapor kemudian itu sah kemudian menjadi korban juga begitu. Seperti apa kriterianya? Ya, begini, dalam pidana itu ada delik aduan, ada delik biasa. Dalam konteks ini penistaan ini kan tentu dia delik biasa. Artinya semua orang bisa melaporkan. Tetapi tidak semua orang adalah korban dari suatu perbuatan ini gitu. Nah, ada delik aduan. Delik aduan contohnya kasus tentang KDRT. Tidak semua orang bisa melaporkan begitu, hanya korban saja yang melaporkan atau keluarganya. Nah, dalam kualitas suatu korban ini, apa kaitan langsung perbuatan orang ini dengan korban tersebut? Kalau tidak ada kaitan, orang tersebut merasa dirugikan atas perbuatan daripada pelaku ini, maka dia bukan korban. Korban itu adalah orang yang benar-benar dirugikan karena perbuatan orang tersebut. Kerugiannya itu bisa kerugian moral, kerugian material, dan itu bisa terjadi kepada orang itu. Tapi dalam konteks ini, orang yang merasa korban itu harus bisa membuktikan dia merasa dirugikan karena perbuatan orang tersebut. Nah, ketika kemudian masuk pada kualitas korban di dalam kasus ini adalah masalah kasus penistaan agama begitu. Ada yang merasa begitu menjadi korban karena dinistakan begitu keyakinan, ada yang tidak begitu. Tapi dalam satu konteks keyakinan yang sama seperti itu. Nah, artinya di sini begitu kualitas korban ini tidak mutlak dong ketika kemudian kita harus berhadapan dengan masalah kasus penodaan agama ini. Bagaimana menilai itu, kualitas itu? Kita melihat delik pidananya pidana apa. Kalau pidana terhadap harta kekayaan, ada pidana terhadap nyawa tubuh manusia. Nah, itu kan sudah real ya, bisa dihitung. Pidana terhadap tubuh manusia ada yang cacat, ada yang luka, ada yang mati. Pidana terhadap harta kekayaan ada yang rugi secara material, bisa dihitung. Tetapi kalau ini adalah kerugiannya didasarkan kepada agama, aliran, kepercayaan yang diakui di Indonesia. Nah, kalau ini harus dicari hukum positif, siapa yang bisa menentukan kalau ini adalah kata-kata ini merugikan secara agama orang tertentu
ada lembaganya, ada hukum positifnya yang bisa sebagai legitimasi, secara legal dia mewakili representasi negara yang menyatakan bahwasanya orang ini telah melakukan penistaan terhadap agama yang diakui di Indonesia. Nah, ini justru harus ditentukan siapa. Hakim harus mencari referensinya siapa. Nah, kalau nanti sudah ditentukan referensinya yang mewakili representasi negara dalam menentukan bahwasanya apa perkataan itu adalah salah atau tidak salah, nah itulah kita menghormati hukum yang ada. Tetapi kalau tidak ada orang yang bisa merepresentasikan, itu namanya ambiguous. Ambiguous itu artinya tidak ada kepastian hukum. Karena nanti semua orang bisa menafsirkan. Jadi tidak ada kepastian hukum, maka tidak ada kepastian untuk bisa menyatakan orang itu melakukan tindak pidana. Itu yang saya katakan sekali lagi, di mana kewenangan dari suatu negara untuk menentukan sesuatu perkataan ini secara agama tertentu salah, atau aliran-aliran atau cara-cara orang melakukan ibadah ini salah, didasarkan kepada suatu lembaga yang memang benar-benar ada diakui oleh pemerintah sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan perbuatan tersebut. Ya, dalam koridor ini misalnya MUI begitu ya? Ya, kalau negara mengakui, contohnya negara mengakui MUI sebagai lembaga sebagai lembaga yang memang mempunyai kewenangan, ya hak negara menentukan itu. Tetapi sekali lagi, apakah negara bisa melakukan seperti itu ya? Kalau bisa, berarti negara mempunyai kewenangan untuk melakukan itu. Dan kalau sudah dilakukan seperti itu, semua nanti apa yang dikeluarkan oleh MUI harus diakomodir oleh negara sebagai suatu lembaga yang resmi untuk menyatakan suatu perbuatan. Jadi ada legal standingnya, ada hukum positifnya orang ini diakui sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan pendapatnya adalah mewakili kepentingan negara. Oke, baik, kita akan lanjutkan nanti Bung Jamin Ginting, kita jeda dulu dan nanti kami juga akan masih menghadirkan bagaimana kondisi terkini jalannya sidang Basuki Cahayapurnama di Kementerian Pertanian. Kita jeda dulu pemirsa, sesaat lagi saya akan kembali.